hari ini aku melaksanakan kegiatan proses hukum untuk sementara buat anak-anak aku, khususnya Cinta, Mano, Benzema dan semuanya. Jangan nakal-nakal, jaga kesehatan, sehat selalu, terus selalu jangan lupa ibadahnya, dan tetap belajar. Buat keluarga semuanya sehat-sehat selalu juga. Dan yang pasti untuk semua program-program teman-teman partner maupun station di program-program aku, sementara ini aku mohon patuh dulu untuk menjalani proses hukuman dan persidangan. Itulah pernyataan pertama Vicky Prasetyo setelah dirinya menjadi penghuni Hotel Prodeo. Vicky tampak mengenakan kaos hitam, kaos yang sama ia kenakan saat 3 hari lalu digelandang dari Kejari Jakarta Selatan ke Rutan Salemba. Siapa sangka penahanan Vicky membuat Hermanto, ayah kandungnya, muncul di depan awak media. Hermanto mengaku sudah menjenguk ke Rutan Salemba untuk memastikan kondisi putranya baik-baik saja. Dan juga ini orang tua brother ya mensupport, tetap memberikan semangat. Tetap semangat, jangan mundur, maju terus seperti itu. Mungkin dari Pak Herman, dari hatinya mungkin mau ngomong. Saya menyampaikan ke Vicky supaya dia sabar ya. Ini satu ujian, mudah-mudahan akan selesai dengan baik. Ayah sedih banget kayaknya Vicky ditahan untuk yang kesekian kalinya. Apa sih yang ayah rasain maksudnya? Yang namanya anak prihatin. Sosok Vicky sendiri tuh di mata ayah tuh seperti apa sih? Apa anak yang bandel kah atau yang baik atau seperti apa? Anak yang baik, anak bertanggung jawab sama keluarga, anaknya ya, dia bertanggung jawab sama keluarga. Berarti ayah udah sempat jenguk atau? Dia sempat. Vicky nangis nggak sih di sana apa gimana ya waktu itu? Pas ketemu ayahnya, gimana? Ya mungkin dalam hal ini kan ya namanya sesuatu itu nanti kan dia akan berpikir yang baiknya bagaimana itu ke depan. Jadi tidak menyepelekan sesuatu. Setelah ibunya menetap di Istanbul, Turki, Vicky yang merindukan sosok orang tua sering curhat soal masalah yang tengah dihadapinya kepada sang ayah. Hermanto yakin di pengadilan nanti Vicky bisa membuktikan bahwa ia hanya ingin melindungi harkatnya sebagai suami sah Angel Elga yang saat itu tengah bersama pria lain di rumahnya. Berarti terakhir kontekan gitu boleh tahu ayah kapan sama Vicky sendiri? Akhir waktu hari Minggu kemarin, saya ketemu di di Katin Bella, nama anak saya Bontot itu. Ketemu di situ sama Vicky itu juga saya kan kita harus dengar ya dengan Vicky. Pembicaraan apa sih maksudnya yang dibahas saat itu saat ketemu? Yang dibahas ya kita harus menghadapi dengan Bersama pengacara Marlon Siusihaloho temannya, Hermanto juga ingin membantu kasus hukum Vicky. Bersama-sama Ram dan Alamsyah yang ditunjuk langsung sebagai kuasa hukum Vicky, mereka berjuang untuk memuluskan permohonan penangguhan penahanan Vicky. Tapi peluang Vicky untuk menghirup udara bebas, meski untuk sementara, sepertinya sulit diwujudkan. Pasalnya, rekam jejak Vicky di dunia kriminal begitu panjang. Bahkan Angel Elga, mantan istri yang melaporkannya atas dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan perusakan rumah, seolah menyindir Vicky agar berkaca. Paling tidak orang ini memang harus diberikan efek jerak. Contoh gini, pengacaranya bilang mau minta penangguhan. Saya aja yang nggak mengerti hukum, Pak pengacara. Saya gini loh, sebaiknya Bapak ini lebih memahami lagi, apalagi Bapak seorang pengacara harus lebih tahu. Orang 5 kali masuk penjara, kalau masih bisa diberikan penangguhan, itu luar biasa. Yang saya tahu, saya aja nggak sekolah hukum, saya paham ini. Yang saya tahu orang sudah 5 kali melakukan kejahatan, nggak usah 5 kali, 3 kali, 2 kali, itu hukumannya lebih berat lagi. Karena apa? Dia sudah berulang-ulang kali. Sambil menahan isak tangis, Angel menuturkan betapa hatinya lega melihat Vicky mendapatkan ganjaran dari penegak keadilan atas jebakan berkedok penggerebekan yang dilakukan bersama keluarganya di rumah Angel Elga pada 19 November 2018 silam. Dengan Vicky Prasetyo sudah masuk penjara, saya akan melaporkan satu keluarga mereka yang masuk ke dalam rumah saya.
termasuk pengacaranya yang nendang pintu saya. Waktu Vicky Prasetyo dan adiknya lompat di tembok saya, kan dia lompat berdua. Itu posisi saya dengan teman saya itu di taman. Begitu, ini kan terjadi kurang lebih ada sekitar 5 menit lah sebelum media masuk, sebelum adiknya buka pintu pagar saya untuk memasukkan media itu. Nah, itu sempat terjadi adu mulut, cekcok, dan bahkan dorong-dorongan dengan saya. Artinya saya tidak di dalam kamar. Tapi begitu Vicky Prasetyo tahu lampunya lah, kameranya lah masuk ke rumah saya dijorokin ke dalam. Saya dijorokin ke dalam bersama dengan teman saya. Pernyataan Angel membuat Nabela Gabriela, adik Vicky, meradang panjang di Instagram. Bella terkesan menuding Angel memutarbalikkan fakta. Menurut Bella, saat penggerebekan terjadi, Angel tak mengenakan hijab dan rambutnya awut-awutan, sementara Vicky Alman masih mengenakan celana pendek dan kaos dalam. Dia tuh tadi kan baru aku WA-an dengan adiknya Nabel. Aku kasih support dia, aku turut berduka. Ini dari lubuk hati aku yang paling dalam gitu, kayak apapun yang terjadi dengan Vicky, mudah-mudahan diberi kekuatan, ketabahan tuh cepat selesai permasalahannya. Vicky, Nabel adiknya dan keluarganya diberi ketabahan. Terlepas dari perseteruan Angel versus Vicky, sejumlah selebriti tetap menunjukkan empati atas nasib Vicky yang harus masuk bui saat karirnya tengah berada di puncak. Chris Hatta yang berencana bikin konten YouTube dengan Vicky merasa terenyuh melihat nasib sang sahabat. Kemarin Chris ingin menjenguk Vicky di Rutan Salemba, tapi tak diperkenankan masuk. Ya udah pasti kalau datang ke sini mau ada yang dibesuk. Ya ini salah satu temen gua juga, Vicky. Tapi ada kendala nih, gua nggak boleh masuk. Mau titip makanan pun juga mereka tidak terima. Gitu. Aku melihat sih, ini kan si Vicky sama istrinya menikah ya. Makanya kan waktu itu juga ada liputan kan dari Humas Pengadilan Agama. Ya berarti kan perkawinannya ada kan. Terus ini suami dipenjarakan oleh istrinya gitu. Karena ya seperti yang udah beredar lah beritanya gitu. Bedanya kalau Vicky itu dia lebih mau membukar ingin mengungkap faktanya gitu kan. Kalau gua kan lebih condongnya lebih ke diam, itu aja sih. Jadi dia kena pasal pencemaran nama baik kan, karena ada media di situ. Mungkin kalau media nggak ada, dia nggak akan mungkin bisa ada di sini. Berbeda dengan Chris, Raffi yang menjadi tumpuan Vicky dalam menjaga anak-anaknya belum sempat menjenguk sang sahabat karena masih sibuk dengan segudang acara. Kalau Vicky doang kemarin yang mau nitip anaknya gimana? Ya, nanti tinggal tunggu Vicky, kita doain. Semoga dia Kapan rencana masuk Vicky, Kapan rencana masuk,